Oke, selamat datang kembali di channel YouTube gue, channel Paleo Deseno, channel yang akan membahas berbagai macam keseruan mulai dari hobi, kuliner, jalan-jalan, otomotif, dan sebagainya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika kalian suka dengan video ini. Oke, kali ini gue mau ngasih video apa ya? Impresi apa sih enaknya naik Honda Monkey, motor kecil yang dianggap orang sebagai motor mini atau bahkan motor mainan yang dinaikin sama gue yang punya berat badan 100 kg. Mau tahu gimana serunya? Kita lihat aja di jalannya. Nih motor Hondanya udah gue naikin. Nah itu depan gue ada bini gue sama Bumi lagi main tanah. Ngapain sih bu? Oke lanjut ya, kita di video GoPro aja. Oke, kita langsung jalan aja. Semuanya udah elektrik, udah enak banget. Salim dulu Bumi. Anak baik. Saya bapak kerja ya. Ya, assalamualaikum. Jujur aja, naik motor ini dengan postur badan gua yang gemuk, itu kadang jadi perhatian di jalanan. Ampun deh, kecil banget. Dengan tinggi jok yang cuma 700 mm atau 70 cm alias nggak ada 1 meter, motor ini jadi kelihatan seperti motor mainan. Dan gue pernah diberhentiin sama polisi naik motor ini karena apa? Dianggap motor bodong. Pas ditanya polisi, surat-suratnya ada pak, STNK-nya ada lengkap, plat juga hidup. Ya kali motor bodong. Ini gak agak gue tundukin ya, karena motor ini pendek banget. Ya beginilah impresinya naik Honda Monkey. Kalau dibilang empuk, suspensinya berhubung yang depan sudah upside down, kemudian juga joknya juga lebar, biarpun dia ukurannya kecil, tapi joknya lebar banget. Ini menambah kenyamanan sebenarnya bawa Honda Monkey. Nah, ukuran bannya juga. Ukuran bannya itu yang depan 120/80, ring 12, yang belakang 130/80 sama ring 12. Ini jadi kelihatan keker gitu walaupun motor kecil. Seru aja naiknya. Dan ini asli, kalau misalkan ini jadi motor rebutan buat anak-anak kantor. Saking lucunya nih motor. Nah, gue akan sedikit kasih review tentang motor ini setelah ini nih. Nih nonton nih ya reviewnya nih. Oke, jadi ini dia sedikit review dari gue, review soto-sotoyan aja mengenai Honda Monkey 2020 atau Honda Monkey keluaran terbaru. Oke, yang gue suka dari Honda Monkey adalah pertama ukurannya. Dan gue sebenarnya masih mempertanyakan kenapa Honda menciptakan motor dengan ukuran yang mini seperti ini. Tapi kalau dibilang mini, nggak mini-mini banget sebenarnya. Misal kita mau bandingin sama motor biasa atau Honda Beat misalkan gitu ya, ini nggak terlalu jauh ukurannya. Tinggi joknya itu kalau nggak salah sekitar 77 cm atau tidak sampai 1 meter. Pertama yang paling gue suka adalah ini. Speedometernya bentuknya lucu, bulat, dan kalau kita kontak on, displaynya seperti monyet yang sedang tersenyum. Itu. Kedua, spionnya ini bulat dan klasik banget. Kemudian lampu-lampunya juga mengikuti Honda Monkey yang lama, yang klasik nih bulat begini. Dan dia sudah LED, termasuk lampu sennya juga sudah LED, jadi oke banget. Tangkinya ini kapasitasnya kalau nggak salah sekitar 5 liter. Walaupun ukurannya kecil, tapi gue nggak nyangka ternyata tangkinya sebesar itu. Lampu depan juga pakai LED dan sudah ada DRL-nya. Yang menakjubkan, motor kecil ini sudah menggunakan shock breaker depan upside down. Lihat. Kemudian juga sudah ABS. Mesinnya hanya 125 cc dan dari konfigurasi mesinnya dia nggak bisa ngebut-ngebut banget. Jadi cukup santai. Cukup enak kalau digunakan untuk berkendara santai. Ukuran bannya sih yang luar biasa. Dia pakai velg ukuran 12 inch. Ban depan menggunakan 120/80, ban belakang menggunakan 130/80. Sudah pakai disc brake di belakangnya, jadi lebih aman.
Kocak. Nah, tuas-tuasnya yang ada di sini, tombol-tombolnya sudah menggunakan ala-ala Honda yang bagus ya, jadi udah keren. Tapi gue masih mempertanyakan kenapa motor-motor dengan tombol-tombolnya kayak gini udah nggak ada tombol lampu dimnya. Jadi nggak asik, kita nggak bisa ngedim-ngedim. Ini sudah kopling, menggunakan 4 percepatan, dan sistem perpindahan giginya itu ke bawah gigi 1, setengah netral, kemudian gigi selanjutnya terus ke atas dicongkel. Ini udah injeksi loh. Itu aja kali ya. Udah lanjut lagi ke motovlognya. Gimana reviewnya? Sotoy bukan? Ada Miomber depan kita ya, Miomber. Tanda-tanda lagi. Miomber. Gue sih menyebut diri gue sebagai gorila yang naik monkey, gorila yang menunggangi monyet. Nah, dia kalau kena polisi tidur itu enggak apa ya, nggak usah ragu gitu, nggak bakal mentok karena ground clearance-nya tinggi, kemudian suspensinya juga enak banget. Cuman sayangnya adalah motor ini khusus untuk anda yang jomblo atau menikmati perjalanan sendirian, jadi nggak bisa bonceng tuh. Paling gue pernah bonceng Bumi di depan. Itu pun dia juga udah kesempitan. Oke, masuk jalan raya Lenteng Agung. Naik motor ini tuh bener-bener nggak ngerasa lu punya kesombongan dalam membawanya. Asli, bawa santai, nikmatin perjalanan itu enak banget. Cuman ya akan jadi lama banget kalau lu bener-bener bawa santai. Karena pertama, bannya kecil, ukuran bannya, diameternya, wheelbase-nya juga pendek. Ya itu akan berpengaruh pada jarak tempuhnya gitu. Tapi dibilang kerja keras motor ini enggak juga, karena kan mesinnya itu 125 cc ya, 4 percepatan. Jadi nggak berat-berat banget kayak orang naik Supra X aja, gimana sih? Cuman mungkin rasio gearnya kali disesuaikan, karena gua naik motor ini paling cepet, paling ngebut bawa gua di jalanan datar itu 60. Itu udah keden. Cuman habis itu nggak berani gua bawa, paling 30, 40, 30, 40, dan ini enak banget. Kalau lo emang suka sama jadi pusat perhatian di jalanan, motor ini cocok banget lah. Seru banget. Posisi duduknya menurut gua agak kurang ergonomis ya, namanya juga motor kecil ya. Jadi tangan tuh terlalu ke bawah, gitu ya. Terus rada maju gitu. Kalau lagi bawa motor ini ya, terus terpaksa harus ada di tengah-tengah jalur gitu ya. Kemudian kanan kiri ada motor yang lebih besar atau mobil. Ngeri banget. Malah sebenarnya kalau dibandingin tinggi, dijejerin gitu ya, tingginya sama Honda Beat nggak jauh-jauh banget gitu, nggak jauh-jauh banget tingginya. Cuman karena mungkin ini desainnya motor laki gitu ya, motor tangki depan gitu, tapi dibikin kecil, jadinya unik gitu. Gue tadi kanan kiri motor gede, anjir. Terus juga ada mobil ngeri-ngerian jadinya. Padahal mah ya gak kecil-kecil banget. Nah, jadi gue beberapa bulan ke belakang ini baru ikut masuk grup sebuah grup Facebook yang isinya adalah komunitas pecinta dan pembuat mini bike di Indonesia. Yang gue lihat mereka sangat-sangat kreatif untuk menciptakan mini bike dari motor yang ukurannya normal gitu ya. Ada yang mulai dari dibikin dari mesin potong rumput lah, atau mungkin dari Supra Bapak atau alias Supra X dijadiin motor mini. Itu ada di sana di grup itu. Cuman ya kalau itu pasti costnya akan memakan cost yang lebih murah, mungkin nggak sampai seharga motor ini aslinya. Cuman kalau mau safety, mau memang keren, ya jelas bisa beli motor ini. Ya yang jelas kalau memang sudah di build up dari si Hondanya, pasti akan lebih safety, rangka-rangkanya, chassisnya, bannya, peleknya. Cuman kalau teman-teman Indonesia sangat kreatif, bisa membuat. Nah lagi-lagi kadang modifikasi motor itu perizinannya yang agak susah. Motor ini aja nih, padahal motor asli Honda CBU, memang build up-nya langsung dari Jepangnya, itu masih diberhentiin
sama polisi dikira motor bohongan gitu. Karena yang kita tahu produsen motor yang mirip-mirip dengan motor Honda Monkey ini ada yang mereknya gas-gas kan itu. Ya tapi itu gua rasa emang motor beneran. Ya mungkin karena ukuran kali dia dianggap tidak safety tak. Enggak juga, dipakai juga aman-aman juga kayak gitu loh. Cuman emang bedanya nggak bisa ngebut aja. Ya ngapain juga ngebut sama pakai motor ginian. Seru banget kok jalan santai naik motor kayak gini tuh. Dari tadi banyak buat orang-orang yang ngeliatin loh. Anjir, motor apa nih, motor apa nih. Jadi motor Honda Monkey ini sebenarnya bukan motor baru ya. Di apa ya, tahun 70-an atau 90-an Honda memang sudah mengeluarkan model motornya seperti ini. Ada Honda Monkey, ada Honda Gorilla ya kalau nggak salah ya. Ini bisa koreksi aja lah di komen kalau misalkan gue salah. Tapi yang masih gue belum paham kenapa produsen motor menciptakan motor yang ukurannya mini alias kecil gitu. Apa sih tujuannya gitu? Misalkan kalau misalkan salah dibandinginnya sama zaman sekarang motor dengan ukurannya yang lebih proporsional sama badan kita. Tapi jujur ya, setahu gua keluaran zaman dulunya Honda Monkey itu ya kecil gitu, kecil banget. Nggak sekeker yang sekarang nih. Karena ini yang gue bilang tadi, kalau dibandingin sama motor zaman sekarang dijejerin berdiri gitu ya, nggak beda jauh gitu. Nggak kecil-kecil banget. Itu apa ya fungsinya? Mungkin ada yang mau bisa komentar, silahkan komentar aja. Kenapa sih produsen motor mengeluarkan motor yang ukurannya mini kayak gini? Apakah memang untuk motor mainan, terus untuk anak-anak atau bagaimana gitu? Tapi yang jelas motor ini enak banget. Motor ini adalah untuk kalian yang masih jomblo pertama atau yang mungkin udah nikah tapi pengen punya motor hobi, yang pengen bisa nikmatin riding sendiri supaya lebih asik, bisa pakai motor ini. Kedua, ini bukan motor kebut-kebutan, jadi kalian tidak bisa menyombongkan apapun dari motor ini kecuali menyombongkan kenikmatan membawanya, karena suspensinya itu enak banget, empuk banget. Mungkin bagi orang yang berat badannya lebih ringan dari gua akan sedikit lebih bumpy kalau ngelewatin beberapa titik. Cuman yang jelas suspensinya bagi gua itu enak, dan kemudian dipadu-padankan dengan jok yang lebar, jadi menambah kenikmatan riding solo kayak gitu. Ya kalau ingin riding solo yang jauh, wah keren-keren amat mobilnya itu. Riding solo yang jauh, gua rasa lebih baik lu beli motor ini gitu ya, karena sudah dijamin mesinnya baru, sudah injeksi juga teknologi terbaru yang digunakan, jadi lebih aman untuk berkendara jarak jauh. Dan Honda AHM juga menerima servisnya. Ya begitulah review dari gua. Terima kasih sudah menonton.